Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا Muhammadin. Tadi sudah dibahas oleh Al-Habib Ali Ridho. Kalau kita memang cinta sama Nabi, kita korbankan. Bahkan ini mengorbankannya saja tidak mau, bahkan untuk bersolawatnya saja masih lemes. Ya. Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilbillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para kesepuhan, para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para habaib Al-Habib Ahmad, Al-Habib Ali Ridho, Al-Habib Husain, Kiai Haji Cecep Nur Kamal, dan para kiai-kiai yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tetap saya ta'zim dan saya menghormati, dan sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau-beliau, terus diberi kesehatan, terus bisa membimbing kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa sahibul hajat yang pada malam hari ini menjadi sebab kita berkumpul di tempat ini, yang menjadi sebab kita bisa datang ke tempat ini untuk niat talabul ilmi, mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan-lisan guru-guru kita ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajatnya. Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya dilimpahkan, amin ya rabbal. Dan juga tak lupa kedua mempelai yang telah melangsungkan akad nikah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, berikan sakinah, mawaddah warahmah, dan terus diberikan keabadian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kelak di akhirat nanti, amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita duduk di sini, kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini adalah tasyakur pernikahan yang mana kedua mempelai sudah melangsungkan akad nikah, yang mana pernikahan ini tadi sudah dibahas satu persatu oleh guru-guru kita. Dan yang paling penting, pernikahan ini adalah sunnatul anbiya, sunnah para nabi, wa syiarul awliya, dan syiar para wali-wali. Sehingga seseorang yang melangsungkan akad nikah atau orang yang akan menempuh
kepada jenjang pernikahan itu pasti banyak godaannya. Jangankan yang mau melangsungkan akad nikah, kadang-kadang yang sudah dalam ikatan pernikahan saja itu masih terus digoda. Karena apa? Karena pernikahan ini adalah ibadah kepada Allah. Ibadah yang mana ibadah tersebut adalah merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada kaum atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melaksanakan akad nikah, melakukan pernikahan, maka setan ketika itu tidak akan ridho. Setan tidak akan ridho ketika ada makhluk atau umat Nabi Muhammad atau manusia yang melangsungkan akad nikah. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki ketika melihat perempuan itu paling gampang digoda oleh setan. Ketika seorang laki-laki yang bukan mahram bertemu dengan seorang perempuan yang bukan mahram, dia berdua-duaan sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang ketiganya pasti setan. Karena apa? Karena kedua makhluk Allah ini, laki-laki dan perempuan ini, ketika keduanya ini bertemu itu pasti setan itu udah. Pertama udah, yang penting ketemuan dulu. Kenalan dulu, minta nomor HP-nya, nggak apa-apa. Nggak bertatap muka juga. Dari situ terus. Sampai apa? Sampai na'udzubillah berujung dengan sesuatu yang sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ ketika ada pernikahan itu setan langsung dia tidak ridho. Sampai tidak ridhonya apa? Setelah pernikahan pun ini kedua mempelai pasti digoda. Dengan gangguan ini adanya apa namanya kalau bahasa sekarang pelakor, atau ada apalagi pencuri istri orang atau lain sebagainya, tapi bukan pencuri yang lain-lainnya ya. Di sini berarti apa? Berarti setan itu sampai kapanpun tidak akan pernah ridho dengan yang namanya pernikahan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, ketika kalian menikah itu kalian insya Allah apa? Akan terjaga hawa nafsu. Ketika kita menikah itu kita akan bisa menundukkan pandangan. Ketika Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikah dan di situ setan pun masuk. Kadang-kadang orang yang sudah menikah masih suka lurak-lirik. Ini menandakan apa? Disitulah juga setan tidak ridho. Di situ setan tidak ridho dengan adanya pernikahan. Karena sunnatul anbiya wa syiarul auliya. Dan orang dengan menikah itu bisa menjadi apa? Menjadi orang yang derajatnya semakin tinggi kepada Allah. Dia bisa apa? Bisa taat semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang terdahulu, para salaf-salaf saleh, para wali-wali terdahulu, itu sangat mempermudah kepada anak-anaknya untuk menikah. Gak usah repot-repot, kamu mau, panggil ke penghulu, langsung akad nikah. Makanya ketika di zaman Nabi Muhammad SAW saja, ketika Sayyidina Ali lamar Sayyidah Fatimah, putri tercinta Rasulullah SAW. Ketika ada rasa, maka ketika itu Rasulullah SAW menikahkan Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah dengan tanpa harus maharnya segini, seserahannya seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi Beb, masa anak saya nggak dikasih makan? Kalau nggak gitu nanti nggak ada pesta, Beb. Kalau nggak seperti itu saya malu, Beb.
Jangan malu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih melajang atau orang-orang yang tidak punya pasangan dari orang-orang merdeka kalian atau dari orang-orang saleh kalian, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Ketika ada mereka tidak punya apa-apa, ketika mereka tidak memiliki apa-apa, insya Allah, bahkan bukan insya Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan mereka. Tidak jarang di antara kita ketika sebelum nikah tidak punya uang, sudah nikah rezekinya ada saja. Ketika sebelum nikah dia cuman bisa cari uang untuk dirinya sendiri, alhamdulillah ketika sudah menikah dia punya rezeki untuk istri. Ketika punya anak, dia juga punya rezeki untuk anaknya. Tidak jarang yang dia sebelum menikah belum punya motor, ketika sudah menikah dia punya motor. Ini menandakan yang namanya pernikahan itu adalah sebab daripada kita mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, aku heran, kata Sayyidina Umar, aku sangat heran ada orang yang pengen kaya tapi jalannya bukan jalan pernikahan. Makanya ada istilah orang sekarang apa? Yang namanya orang lajang atau orang yang masih jomblo atau orang yang masih sendirian, walaupun dia punya usahanya seperti apapun dia punya usaha, gak bakal pernah maju. Kenapa? Karena dia belum menikah. Ketika dia sudah menikah, disitulah datang yang namanya keberkahan. Walaupun hanya 1.000 atau 2.000 atau 10.000, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kita sebagai orang tua jangan sekali-kali mempersulit, jangan sekali-kali memikirkan ekonomi, jangan sekali-kali memikirkan ini dan itu. Udah bismillah nikahkan. Daripada apa? Daripada nanti naudzubillah min dzalik muncul di berita-berita anak SMP diperkosa, anak SD melakukan hubungan, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena seorang anak atau seorang laki-laki atau seorang perempuan ketika dia muncul dewasa atau dia terbiasa melihat di HP kalau zaman sekarang atau di TV atau di internet atau dan lain sebagainya, membuat dia yang walaupun masih kecil menjadi dewasa. Maka ketika seorang orang tua melihat anaknya sedikit berubah, maka ketika itu seorang orang tua harus memperhatikan, jangan sekali-kali membiarkan anaknya begitu saja melakukan perbuatan-perbuatan yang hina yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka inilah pentingnya seseorang menikah, yaitu apa? Untuk menundukkan hawa nafsu, untuk menjadikan orang tersebut menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindari daripada sifat-sifat yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua mempelai semoga diberikan keberkahan, diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikeluarkan daripada keduanya keturunan-keturunan orang yang saleh dan salehah. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera akan menikah. Dan semoga yang sudah menikah di antara kita, semoga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.